Baby Twins Billionaire, Chapter 19. Freya mengerutkan keningnya dalam, seraya menatap kedua buah hatinya. Usai makan malam, kedua bocah itu tampak begitu lesu. Fiona yang biasanya tidak berhenti berceloteh, kini hanya diam seraya bersandar di dadanya. Usai pulang bersama Maret tadi, kedua anak itu tampak tidak bersemangat. Freya ingin bertanya kepada Maret, tapi sahabatnya itu telah lebih dulu masuk ke dalam kamarnya dengan alasan telah mengantuk. Baru saja Freya ingin mengeluarkan suara, Leo lebih dulu membuka mulut. "Mam, Leo udah ngantuk?" ucapnya seraya menguap kecil. "Oh ya sudah, sekarang kita masuk ke dalam kamar sayang," balas Freya. Wanita itu pun menggendong Fiona yang masih saja diam. Ada apa dengan mereka? Batin Freya bertanya-tanya. Di sebuah ruangan kerja yang berada di rumah yang sangat mewah, seorang pria kini sedang duduk bersandar di kursi kerjanya. Sesekali ia mengacak-acak rambutnya. Sedangkan pria yang duduk di sofa pun tak kalah stresnya. "Max," panggil Vero. "Aku tidak bohong, Ver. Bocah laki-laki itu sangat mirip denganmu. Bahkan tingkah kalian sama," jelas Max kembali. Max telah menceritakan tentang si kembar yang datang ke kantor tadi bersama dengan sang mami. Meski tadi pada saat ia bertanya kepada Kanjeng Ratu itu, ia tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Malah mendapatkan ejekan karena sudah merasakan jatuh cinta lagi. Dan Keisha bahkan seolah sengaja mengambil pembicaraan lain sewaktu Max bertanya kembali. Tapi Max tetap yakin jika Leo ada hubungannya dengan Vero. "Cari tahu tentang mereka." "Aku sudah melakukannya. Tapi aku tidak mendapatkan data apapun tentang mereka. Bahkan data Maret sekalipun tidak bisa diakses," jawab Max. Kedua pria itu bahkan sudah melupakan tentang wanita yang ia lihat di butik dan teralihkan oleh si kembar. Vero mengerutkan keningnya. "Kenapa bisa?" tanya Vero. "Hanya ada dua kemungkinan. Si kembar dan Maret menggunakan data baru, atau ada orang yang sengaja menyembunyikan identitasnya," balas Max. "Apa mungkin Daddy? Hanya Daddy yang bisa melakukan apapun yang dia inginkan," tebak Vero. "Kamu pikir Daddy gak ada kerjaan? Lalu siapa?" Max hanya angkat bahu sebagai jawaban dari pertanyaan Vero. "Apa si kembar serumah dengan wanitamu itu?" tanya kembali Vero. "Iya." "Berikan perintah kepada pengawal untuk mengawasi rumah itu dan cari informasi melalui orang sekitarnya." Vero memberikan perintah kemudian membuang nafas kasar. "Max, Vero tertawa kecil melihat tingkah saudaranya. "Kenapa kamu lesu begitu?" "Entahlah, setelah sekian lama aku baru jatuh cinta lagi. Tapi kenapa rumit seperti ini?" Max mengusap kasar wajahnya, lalu menepuk pelan keningnya. "Belum tentu juga si kembar anakku, dan belum tentu mami mereka Maret. Tapi entah kenapa aku merasa kalau Margaret itu bukan wanita yang di malam itu. Kenapa aku justru kepikiran wanita yang di butik itu ya?" Batin Vero yang merasa tiba-tiba saja jantungnya berdetak kencang. "Sudahlah, lebih baik kita istirahat. Besok kita ada meeting penting dengan klien," ucap Max kemudian. Pada akhirnya, kedua pria itu memutuskan untuk kembali ke kamar masing-masing dengan pikiran yang tidak karuan. Apa benar ya mereka anakku? Batin Vero. Aku benar berharap Maret bukan ibu kandung si kembar. Batin Max. "Freya," panggil Keisha. "Iya Bu."
Jawab Freya yang baru saja selesai merapikan etalase tas di butik tersebut. Temani saya bertemu klien. Tempatnya tidak jauh kok dari sekolah si kembar. Kamu bisa sekalian jemput mereka nanti. Pinta Keisha dengan lembut seperti biasanya. Baik bu. Kenapa harus aku? Batin Keisha. Batin Freya. Tapi tetap saja, wanita yang masih muda itu menuruti keinginan bosnya. Sesampainya di tempat tujuan, Freya duduk bersebelahan dengan Keisha. Di depannya sudah ada 2 orang wanita yang sedang mengutarakan seperti apa gaun pernikahan impiannya. Freya yang melihat beberapa koleksi gaun itu merasa hatinya sedikit teriris. Kapan aku bisa memakai gaun seperti ini juga? Batin Freya. Apakah aku akan menikah dengan Dedi si kembar? Sedetik kemudian Freya mengkilik. Bagaimana bisa aku menikah dengan pria yang kubenci? Tambahnya kembali seraya memilih jarinya. Tapi aku sangat berharap si kembar dapat bertemu dengan Dedi mereka. Kasihan anakku. Freya tertunduk lesu dan Keisha menyadari akan hal itu. Freya meremas cincin yang selalu melekat di kalungnya. Apa yang kuharapkan? Mungkin saja pria itu telah menikah dan memiliki keluarga yang utuh. Usai mengatakan hal itu, Freya pamit untuk ke toilet. Ia merasa suasana hatinya sangat tidak baik. Dia merasa sedikit iri kepada wanita yang mengutarakan gaun pengantin impiannya. Di tempat yang sama, Vero sedari tadi memasang wajah datarnya, mendengarkan penuturan klien yang akan melakukan kerjasama dengan perusahaan mereka. Sekalipun saat ini Vero merasa sangat jengkel, tapi ia masih berusaha untuk sabar, demi kelancaran kerjasama yang cukup menguntungkan untuk perusahaan mereka. Kalau bukan karena perusahaan aku sudah menendang kedua wanita ini dari tempat ini, Ska. Batin Vero. Iya, klien mereka saat ini adalah seorang wanita, merupakan anak dari salah satu perusahaan terkenal di negara ini. Sejak kedatangan wanita itu, Vero memang sudah tidak menyukainya. Bukan karena pakaian mereka yang seksi, tapi dari caranya memandang Vero. Lelaki itu sangat tidak menyukai jika ada wanita yang menatapnya dengan intens. Terlebih lagi jika orang itu melakukannya secara terang-terangan. Tapi wajar sih, mereka melihatku seperti itu. Aku memang tampan. Batin Vero narsis, lalu tertawa kecil. Dan itu membuat ketiga orang di dekatnya mengerutkan kening. Ada apa dengannya? Batin Max heran. Apa ada yang lucu Pak Vero? Tanya wanita yang bernama Siska. Vero kembali memasang wajah datarnya. Tidak ada. Kalian lanjutkan saja. Aku ingin ke toilet. Ujarnya kemudian lalu melangkah meninggalkan ketiga orang di dalam ruangan VIP tersebut. Freya menelisik penampilannya di depan kaca. Sedikit menarik nafas lalu menghembuskannya perlahan. Apa aku harus coba menerima orang baru demi si kembar ya? Tanyanya kepada diri sendiri lalu meninggalkan tempat itu. Freya berjalan pelan seraya memperbaiki lengan kemejanya. Hingga tanpa sengaja ia menabrak seorang pria yang juga sama tidak fokusnya dengannya. Teriak Freya seraya menutup mata saat hampir saja dirinya terjungkal ke lantai. Freya menghembuskan nafas lega saat merasa badannya telah ditopang oleh lengan kekar. Hampir saja. Cicitnya dan masih didengar oleh seorang pria yang masih menopang tubuhnya. Seolah mereka saat ini sedang berpelukan dengan posisi yang sedikit mirip. Seperti perlahan Freya membuka mata. Wanita itu dapat melihat jelas seorang pria tampan yang menatapnya dengan manik yang sama persis seperti milik putra-putrinya. Bahkan tanpa sadar mata wanita itu berkaca-kaca. Seraya menelisik wajah pria. Bukan hanya maniknya yang mirip,
tapi juga wajahnya. Apa ini suatu kebetulan? Tidak mungkin. Dia tidak mungkin pria di malam itu. Tidak mungkin. Freya masih berusaha menyangkalinya. Dahaman pria itu mengembalikan kewarasan Freya. Wanita itu dengan cepat melepaskan dirinya dari pelukan pria tersebut, mengusap cairan bening yang telah berhasil lolos di sudut matanya. Maaf saya tidak sengaja, ucap Freya seraya menunduk. Terima kasih sudah menolong saya permisi. Pamit Freya buru-buru, tanpa berani melihat kembali wajah pria tersebut, kemudian melangkah. Tunggu. Sambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya, terima kasih.